Dalam kesempatan ini, kita akan berkenalan dengan pemikiran Plato. Plato hidup dalam kurun waktu sekitar 428 atau 427 sampai dengan 348 atau 347 sebelum Masehi. Dia adalah seorang tokoh yang sangat penting, tokoh yang fondasional dalam filsafat Barat. Dia dikenal karena pengaruhnya yang mendalam terhadap metafisika, epistemologi, etika, dan teori politik. Kita tahu metafisika adalah filsafat tentang ada, epistemologi, filsafat tentang pengetahuan, etika, filsafat moral. Plato dilahirkan dalam sebuah keluarga aristokrat, keluarga bangsawan di Athena. Ayah Plato bernama Ariston, masih merupakan keturunan raja-raja Athena. Plato bernama Perictione dan masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Solon, seorang negarawan dan ahli hukum bangsa Yunani. Plato menerima pendidikan yang terbaik untuk zamannya. Sangat mungkin ia menempuh pendidikan atau menempuh studi di bawah bimbingan para pemikir terkemuka pada zaman itu. Misalnya Kranilus dan Pythagoras. Studi ini membentuk minat Plato kepada metafisika dan epistemologi. Plato sendiri secara khusus adalah seorang pengagum Sokrates. Ia murid Sokrates. Sokrates ini muncul sebagai karakter utama dalam sebagian terbesar dari dialog-dialog filosofis yang disusun oleh Plato. Di kemudian hari, Plato mengajar Aristoteles. Dia menjadi guru Aristoteles. Ketiga tokoh ini, Sokrates, Plato, dan Aristoteles, dikenal sebagai tiga filsuf besar yang secara mendalam membentuk pemikiran Barat. Plato mendirikan akademi di Athena, lembaga pendidikan tinggi. Ini merupakan lembaga pendidikan tinggi pertama di dunia Barat yang kemudian menjadi sebuah model bagi universitas-universitas di kemudian hari. Sekarang kita coba berkenalan dengan pemikiran-pemikiran Plato. Pertama, teori tentang bentuk-bentuk, theory of forms.
Pemikiran Plato yang paling berpengaruh adalah teorinya tentang bentuk-bentuk atau idea-idea. Plato berargumen bahwa di balik dunia fisik atau dunia yang dapat dipersepsi secara indrawi, terdapat suatu dunia atau wilayah bentuk yang tidak berubah. Suatu dunia yang di dalamnya terdapat entitas-entitas abstrak, idea tentang keadilan, idea tentang keindahan, idea tentang kesetaraan, maupun idea tentang kursi, idea tentang meja, idea tentang bola, dan lain sebagainya. Nah, dunia material, dunia fisik, atau dunia yang dapat dipersepsi secara indrawi, Plato adalah sekadar suatu refleksi atau cerminan yang tidak sempurna dari dunia bentuk-bentuk atau dunia idea-idea yang abadi itu. Oh, pengetahuan yang benar, pengetahuan yang sejati, tidak berasal dari pengalaman indrawi atau dari persepsi indrawi kita. Pengetahuan yang benar berasal dari wawasan intelektual terhadap bentuk-bentuk atau idea-idea itu. Jadi kita menjumpai sejenis dualisme dalam pemikiran Plato. Ada dua macam dunia, dunia yang indrawi, material, fisik, dan dunia yang bersifat non-indrawi, non-material, non-fisikal. Dan kata lain, ada dunia yang berubah, yang terdiri dari penampakan-penampakan, dan dunia yang tidak berubah. Dunia yang tidak berubah inilah realitas atau kenyataan yang sejati atau yang sesungguhnya. Sekarang kita coba melangkah pada epistemologi Plato. Plato percaya bahwa pengetahuan yang sejati datang dari introspeksi rasional dan penyelidikan filosofis. Pertemuan yang mendalam, refleksi yang mendalam adalah sumber pengetahuan sejati. Pengetahuan sejati bukan berasal dari pengamatan empiris, tapi dari introspeksi rasional dan penyelidikan filosofis. Nah, perspektif ini jelas nyata dalam penggunaan Plato atas metode dialog Sokrates dan pertanyaan-pertanyaan untuk menyingkap kebenaran-kebenaran yang lebih mendalam. Kita tahu bahwa Sokrates mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada seseorang untuk menolong orang itu mengkritisi apa yang selama ini sudah dianggap sahih, dianggap benar sebagai pengetahuan.
Ia tiba pada pengertian yang jernih, pemahaman yang benar terhadap apa yang selama ini dianggap sebagai pengetahuan. Berkenaan dengan etika, Plato mengajarkan bahwa tujuan tertinggi dari kehidupan adalah kontemplasi, suatu permenungan bahwa pada persekutuan diri dengan yang baik atau dengan idea yang tertinggi, keutamaan atau kebajikan dan karakter moral dikembangkan melalui rasio dan pengejaran pengetahuan. Teori moral Plato didasarkan pada manusia yang mencapai kebaikan tertinggi. Kebaikan tertinggi adalah pemupukan, menumbuh kembangan yang benar atas jiwa dan keadaan yang baik, sejahtera, dan harmoni dalam kehidupan. Itulah kebaikan tertinggi menurut Plato. Kebahagiaan diraih melalui pengejaran kebajikan-kebajikan tertentu. Kesabaran, keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan. Plato dalam ajarannya atau dalam filsafat moralnya. Dalam karyanya yang berjudul Republik, Plato mendeskripsikan sebuah masyarakat ideal yang diperintah oleh para penguasa, filsuf, raja. Jadi Plato itu menginginkan sebuah masyarakat diperintah oleh orang-orang yang bukan hanya berkuasa, tetapi juga bijaksana, filsuf raja. Para filsuf raja memiliki hikmat atau kebijaksanaan dan kebajikan yang diperoleh melalui pengertian akan bentuk-bentuk. Para filsuf raja tidak hanya memiliki pengetahuan tentang dunia indrawi, dunia material atau dunia fisik, tetapi mengerti sedalam-dalamnya tentang hakikat, tentang idea-idea yang sempurna. Dan mereka cakap untuk mengaplikasikannya dalam pemerintah atau memimpin masyarakat. Terkait dengan itu adalah filsafat politiknya. Visi Plato tentang sebuah masyarakat yang adil dituturkannya dalam karyanya Republik, menganjurkan suatu negara yang hierarkis, negara yang tersusun secara hierarkis, ada tingkatan-tingkatannya. Bukan hanya itu, negara yang dianjurkan oleh Plato adalah negara meritokratis, di mana jasa dan prestasi itu menjadi pertimbangan utama. Nah, negara yang hierarkis dan meritokratis dipimpin oleh mereka yang paling cakap, paling pandai, paling cerdas dalam memahami kebenaran-kebenaran filosofis.
yaitu kebenaran tentang dunia, idea, atau dunia bentuk-bentuk sebagai realitas yang ada di balik dunia indrawi, material, atau fisikal. Plato percaya hanya para filsuf raja yang dapat menciptakan sebuah masyarakat yang harmonis dan adil. Orang yang memiliki kecakapan untuk memimpin dan bijaksana karena mengerti mengenai hakikat. Itulah orang yang cocok untuk memimpin, orang yang mampu menciptakan masyarakat yang harmonis dan adil. Plato berpengaruh besar pada sejarah pemikiran Barat, besar pengaruhnya pada filsafat Barat. Yang meletakkan fondasi-fondasi pemikiran Barat bersama dengan Socrates gurunya dan Aristoteles muridnya. Mereka meletakkan landasan kerja bagi filsafat Barat yang mempengaruhi perdebatan-perdebatan selanjutnya tentang realitas, pengetahuan, dan politik. Tulisan-tulisan filosofis Plato, secara khusus dialog-dialog yang disusunnya, tetap merupakan teks-teks sentral dalam filsafat. Orang mempelajari dialog-dialog tersebut sebagai metode pendidikan filosofis sekaligus penyusunan argumentasi. Plato mewariskan kepada kita pada dunia filsafat ide-idenya tentang wilayah atau dunia non material, natur atau hakikat pengetahuan, serta berat rasio. Ia telah menginspirasi sekian banyak pemikir dan aliran pemikiran, masuk Neoplatonisme. Nanti akan didirikan oleh Plotinus pada abad ketiga Masehi. Teologi Kristen dan filsafat modern juga tidak lepas dari pengaruh Plato. Nah, sebagai penutup kita dapat mengatakan bahwa Plato adalah seorang filsuf British yang eksplorasi yang dilakukannya berkenaan dengan realitas, membedakan antara dunia indrawi, material, fisikal dengan realitas sesungguhnya, yaitu dunia bentuk-bentuk atau dunia idea-idea. Demikian juga komitmennya pada penyelidikan rasional dan visinya tentang suatu masyarakat yang adil telah membuatnya menjadi salah seorang tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah filsafat. Warisannya abadi dalam studi yang terus berlanjut atas dialog-dialog yang disusunnya. Masuk dialog dan matinya Socrates, misalnya, juga tulisannya berkenaan dengan republik, mau tentang masyarakat dan pemerintahan. Pikiran-pikirannya tetap relevan, tetap didiskusikan, tetap menjadi perhatian dalam wacana filosofis, etis, dan politik. Ya,
demikianlah perbincangan kita atau perkenalan kita dengan pemikiran.